Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk rancang bangun aplikasi kasir pada coffee shop. Next slide. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Hendrik Susilo dengan NIM 2205121404. Lalu ada Irinda Putri Awita dengan NIM 2205121442. Dan yang selanjutnya ada saya, Firda Lilia Rizky dengan NIM 2205121453. Dan yang terakhir ada Vinka Amelia dengan NIM 2205121461. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama adalah pendahuluan dari kasir coffee shop adalah aplikasi. Maksud saya aplikasi kasir pada sebuah coffee shop adalah sebuah perangkat lunak yang bertujuan untuk mempermudah proses transaksi dan pembayaran di sebuah kedai kopi. Aplikasi ini dibuat untuk mengatasi masalah antrean pelanggan yang membludak dan antrean yang sangat panjang. Aplikasi ini dirancang dan rencanakan menggunakan metode Agile Development, yaitu sebuah pendekatan yang fleksibel, interaktif, dan kolaboratif dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian yaitu di sini terbagi menjadi pertama perancangan umum, di mana perancangan aplikasi kasir untuk sebuah coffee shop berbasis desktop ini dengan graphical user interface atau GUI menggunakan bahasa pemrograman Java pada software ID IntelliJ. Kemudian aplikasi kasir coffee shop bertujuan untuk memudahkan kasir dalam melakukan input pesanan pelanggan, membantu pelaporan keuangan dan stok barang dengan mudah, meningkatkan efektivitas dan kepuasan pelanggan juga. Kemudian pada analisis sistem ada bertujuan untuk menganalisa kebutuhan suatu sistem yang akan dibangun dalam hal ini. Dengan adalah tentang perancangan aplikasi kasir pada coffee shop berbasis graphical user interface dengan software ID IntelliJ. Kemudian tahap perencanaan yang awal yaitu dengan agile development, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari proyek. Yang kedua, identifikasi fitur utama yang diperlukan untuk aplikasi. Yang ketiga, buat daftar semua fitur yang akan dikembangkan sebagai produk backlog. Kemudian membagi produk backlog menjadi beberapa sprint selama 2-4 minggu. Kemudian time akan melaksanakan setiap sprint sesuai rencana, melakukan check-in menyeluruh, kemudian memastikan aplikasi diperbarui dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian melakukan retrospektif dengan tim yang untuk menentukan apa yang berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian meluncurkan aplikasi dan yang terakhir menggunakan alat pemantauan untuk mengumpulkan kinerja aplikasi dan data penggunaan. Kemudian tahap berikutnya yaitu ada tahap perancangan aplikasi dengan Work Breakdown Structure, yaitu metodologi yang digunakan untuk merancang aplikasi adalah Rational Unified Process atau RUP, yaitu suatu pendekatan berkelanjutan pada proses pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada arsitektur, lebih khusus lagi pada use case dan pemodelan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Langkah-langkah tersebut akan disajikan dalam suatu diagram Work Breakdown Structure atau WBS, serta tahapan kerja perancangan sistem informasi aplikasi kasir pada coffee shop. Di sini terlihat bahwa yang pertama adalah inception yang terdiri dari identifikasi proses bisnis, kemudian membuat spesifikasi sistem, dan kemudian identifikasi aktor. Kemudian pada proses elaboration yaitu yang pertama melakukan perancangan use case diagram, perancangan use case maksud saya activity diagram, perancangan sequence diagram, perancangan class diagram, perancangan structure menu, dan juga merancang interface. Kemudian pada construction yaitu implementasi ke bahasa program, yakni pada proyek kali ini kami menggunakan bahasa Java. Kemudian yang keempat yaitu transition, yang terdiri dari pengujian menggunakan black box testing. Kemudian pada fase inception, proses bisnis didefinisikan, spesifikasi sistem dibuat, dan identifikasi aktor. Tahap build mendefinisikan representasi awal menggunakan model Unified Model Language atau UML yang menggunakan diagram use case, activity diagram, diagram sequence, class diagram, dan juga struktur menu dan antarmuka. Kemudian langkah ketiga adalah build untuk mengimplementasikan desain antarmuka yang telah dibuat sebelumnya ke dalam bahasa pemrograman. Pada tahap akhir, transisi dilakukan pengujian aplikasi yang menggunakan black box. Hasilnya berupa gambaran rencana kerja serta waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian.
Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap penentuan proses bisnis. Tahap langkah ini dilakukan persiapan perancangan sistem aplikasi dengan menentukan definisi proses bisnis. Berikut merupakan gambar yang mendefinisikan suatu proses bisnis yang akan berjalan. Di sini merupakan keterangannya, yaitu yang pertama login, semua user aplikasi harus melakukan login terlebih dahulu tentunya untuk bisa mengakses aplikasinya. Yang kedua terdapat konfirmasi pesanan pada gambar, yaitu user dengan level waiter atau kasir dapat mengonfirmasi pesanan sesuai pelanggan. Kemudian ada menu masukkan email pesanan, yaitu pelanggan yang sudah memesan dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini selanjutnya ada tahap pemodelan. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara singkat siapa aktor yang menggunakan sistem dan apa yang dapat mereka lakukan. Maksudnya aktornya yang melakukan. Kemudian diagram use case ini diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan komponen eksternalnya serta dengan pengguna. Next. Nah, berikut ini adalah gambar use case diagram untuk menggambarkan aktivitas fungsi yang terdapat pada sistem informasi aplikasi kasir pada coffee shop dan aktor yang bisa menjalankan beberapa fungsi tersebut. Kemudian di sini dijelaskan aktornya dengan simbol orang, keterangannya yaitu aktor merupakan pengguna sistem, aktor tidak terbatas, hanya manusia saja. Jika sebuah sistem berkomunikasi dengan aplikasi lain dan membutuhkan input atau memberikan output, maka aplikasi tersebut bisa juga dikatakan sebagai aktor. Kemudian, yang kedua ini ada use case. Use case ini digambarkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh aktor. Kemudian ada association, simbolnya garis. Asosiasi digunakan untuk penggambaran hubungan aktor dan use case. Next. Kemudian yang kedua ini ada activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan proses kerja, pengoperasian suatu sistem, agen atau proses bisnis. Menurut beberapa ahli, diagram aktivitas adalah penjelasan rinci tentang proses diagram use case. Tabel 3 di bawah ini menjelaskan simbol-simbol apa saja yang terdapat pada diagram aktivitas. Next. Berikut adalah use case. Berikut adalah aktivitas diagram guna membuat desain diagram aktivitas login pengguna untuk menjelaskan aktivitas pada aplikasi kasir. Dimulai dari masuk ke halaman login aplikasi, kemudian kita masuk ke menampilkan halaman login, terus menampilkan pop-up notifikasi. Ya, jika iya, dia hasil keluarannya menampilkan halaman dashboard user. Jika tidak, ini untuk mengisi email dan password klik login, dicek validasinya di yes or no ini. Kemudian untuk deskripsinya, titik awal itu disimbolkan ini. Terus titik akhir ada di ini menampilkan halaman dashboard user. Association disimbolkan garis. Asosiasi ini merupakan penggambaran hubungan aktor dan use case. Kemudian untuk aktivitas ini disimbolkan otak untuk keterangannya kegiatan aktor atau sistem. Kemudian percabangan ini keterangannya untuk pemilihan pengambil keputusan. Node digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau menggabungkan dua kegiatan menjadi satu. Kemudian yang selanjutnya ada fork, itu kayak relasinya gitu, menunjukkan adanya dekomposisi. Kemudian fork final itu aliran akhir. Next. Selanjutnya ini ada kelas diagram. Kelas diagram ini bertujuan untuk menjelaskan struktur sistem kelompok kelas yang
akan dirancang untuk membangun suatu sistem sehingga memenuhi apa yang dibutuhkan dan diharapkan. Next. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kelas diagram bertujuan untuk menjelaskan struktur suatu sistem atau sekelompok kelas untuk melihat laporan penjualan dapat dilakukan oleh owner. Untuk waiter dapat melakukan login, yaitu untuk ubah status pemesanan bisa dilakukan oleh waiter, yaitu melihat info meja juga bisa dilihat oleh kasir. Setelah itu transaksi bisa diakses oleh kasir dan juga pelanggan di sini melakukan transaksi. Pelanggan juga melakukan pesan. Untuk pengelolaan produk dilakukan oleh admin. Untuk kelola pengguna, kelola kategori, dan kelola meja juga dilakukan oleh admin. Untuk di antar muka sendiri terdapat banyak form, diantaranya form login, form kategori, form produk, form meja, dan form yang lain. Untuk itu disambungkan dengan koneksi basis data untuk menyimpan data yang digunakan untuk menampilkan hal-hal yang terkait. Next slide. Selanjutnya ada sequence diagram, yaitu gambar interaksi antara aktor dan sistem. Nah, ini berikut adalah gambar sequence diagramnya. Ini adalah sequence diagram login, dengan aktornya adalah user, dan sistemnya melalui form login, validasi data, database, dan halaman dashboard. Untuk yang pertama, user dapat melakukan atau masuk ke halaman login aplikasi. Setelah menampilkan halaman login, user dapat mengisi email dan password, satu klik login. Setelah itu akan ada validasi email dan password. Dan setelah ada validasi email dan password, akan dicek kembali data email dan passwordnya. Jika email dan password salah, validasi akan gagal dan kembali ke halaman login. Jika validasi berhasil, data akan ditemukan. Oke, next slide. Selanjutnya ada desain GUI. Ini yang merupakan desain GUI form login. Ini merupakan form awal aplikasi sebelum kasir dapat melakukan pengelolaan transaksi. Next slide. Oke, selanjutnya ini masih pada form login, yaitu di sini merupakan pengujian teks untuk form login. Pertama yaitu username dicoba untuk diisi kasir, kemudian password diisi 12345. Perlu diketahui kalau username dan password ini telah dibuat oleh pengelola kafe sebelumnya dan dimasukkan dalam sebuah database. Jadi kasir tidak dapat membuat username baru. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Selanjutnya ada desain GUI atau graphical user interface, yaitu form digunakan untuk kasir. Jika ada menu baru yang ada pada coffee shop, selain itu kasir juga dapat melakukan edit atau update terhadap menu yang sudah ada. Oke, next slide.
Ya, selanjutnya di sini ada form menu cafe, yaitu ada 3 item yang harus diisikan oleh kasir. Di sini terdapat ID coffee, nama coffee, dan kemudian harga. Nah, di sini untuk kasir mencoba untuk menyebutkan ID coffee 1, nama coffee-nya Americano, kemudian harganya 2.000. Di sini selain untuk melakukan input data baru menu coffee, kasir juga dapat melakukan delete dan juga update menu. Kemudian di sini ada desain GUI grafik atau graphical user interface pada form transaksi. Nah, di sini pada form transaksi sendiri ada item ID transaksi, nama pelanggan, ID cafe, tanggal, jumlah beli, total bayar, jumlah bayar, kembalian, dan beberapa menu lain. Di sini saya bahas untuk ID transaksi terlebih dahulu. ID transaksi adalah sebuah kode, berisi sebuah kode unik di mana nantinya kode unik tersebut terhubung dengan nama menu cafe. Di sini kita coba untuk 2. Kemudian untuk nama pelanggannya yaitu Erik, kemudian ID cafe-nya ini masih belum terisi. Kemudian tanggalnya di sini kita isi untuk coba 20/10/2023. Dicoba untuk jumlah belinya adalah 2 menu, maka di sini akan muncul secara otomatis dihitung dengan total bayarnya otomatis muncul 35.000. Kemudian jumlah bayar di sini merupakan eh, total uang yang total uang yang dibayar oleh customer kepada kasir yaitu 40.000. Kemudian kembaliannya adalah 5.000. Dan selain itu di sini juga dapat melakukan fitur cetak laporan. Baik, selanjutnya terdapat hasil implementasi kebutuhan pengguna dan sistem. Di sini untuk menjelaskan kebutuhan fungsional apa saja yang dibutuhkan user dalam aplikasi kasir coffee shop analysis. Di sini merupakan identifikasinya. Jadi terdapat kebutuhan pengguna dan admin dapat menambah atau menghapus data menu, kemudian dapat mengelola sistem pemesanan, juga dapat melihat semua laporan. Kemudian dari kebutuhan sistem sendiri nanti dapat menyimpan histori, transaksi pemesanan, kemudian dapat mencetak nota, dan yang terakhir dapat menyimpan data menu. Next slide. Kemudian selanjutnya terdapat pengujian metode black box testing. Jadi pengujian unit dilakukan dengan metode black box testing yang merupakan proses pengujian yang fokus pada proses masukan dan keluaran pada saat sistem informasi dijalankan. Kesimpulan hasil pengujian unit dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi yang pertama di sini terdapat tabel form menu. Di sini ada 2 item yaitu username dan password, di mana di item username ini dapat memvalidasi inputan kosong, validasi inputan salah, kemudian validasi inputan benar, dan form tampil sesuai harapan. Begitupun juga pada item password. Kemudian yang kedua, terdapat form menu coffee. Di sini ada 3 item, di mana ada ID coffee, nama coffee, dan harga. Di mana 3 item ini dapat memvalidasi inputan kosong. Dan formnya juga tampil sesuai harapan. Namun untuk nama coffee dan harga, ini validasi inputan salah tidak bisa dideteksi, sama juga validasi inputan benar juga tidak dapat dideteksi. Oke, next slide. Yang terakhir terdapat tabel form transaksi. Di sini ada 8 item. Yang pertama ada ID transaksi, kemudian nama pelanggan, ID coffee, tanggal, jumlah beli, total bayar, jumlah bayar, dan kembalian. Ke-8 item ini dapat memvalidasi inputan kosong, juga menampilkan item sesuai harapan. Namun untuk nama pelanggan, total bayar, jumlah bayar, dan kembalian ini tidak bisa terdeteksi pada validasi inputan salah dan benar. Next slide. Kemudian terdapat survei pengguna. Di sini udah ada survei dari pengguna aplikasi
aplikasi dapat berjalan baik sesuai kebutuhan? Dan tanggapan dari pertanyaan satu ini yaitu sangat setuju, di mana presentasinya 57,14%. Kemudian survei kedua, apakah aplikasi ini lebih efisien dibandingkan pencatatan secara manual? Di sini juga tanggapannya sangat setuju dengan presentasi 84,21%. Next slide. Pertanyaan ketiga atau survei ketiga, apakah aplikasi ini mudah dimengerti? Seperti tanggapan sebelumnya, di sini sangat setuju di aplikasi 70,56%. Yang terakhir, apakah tampilan dari aplikasi tersebut menarik? Jawabannya adalah iya dengan presentasi 100%. Next slide. Baik, jadi kesimpulan dari aplikasi kasir pada sebuah coffee shop ini merupakan sebuah solusi yang dapat mengatasi masalah antrian pelanggan yang membludak dan antrian yang sangat panjang di sebuah kedai kopi. Aplikasi dapat mempermudah proses transaksi dan pembayaran serta meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Aplikasi kasir ini dirancang dan direncanakan dengan menggunakan metode Agile Development, 4 teknik analisis kebutuhan perangkat lunak, metodologi Rational Unified Process dengan UML, bahasa pemrograman Java, dan beberapa jenis pengujian perangkat lunak. Aplikasi kasir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelanggan dan pengelola kedai kopi sendiri. Next slide.
Berikut ini membahas tentang Kanban dari aplikasi kasir yang telah kita buat. Tuduhnya di sini kita melakukan presentasi ya. Kemudian untuk yang dilakukan sekarang, pelengkapan pada PPT ini sudah selesai. Kita checklist dulu. Sudah. Kita ini saja taruh di sini. Dan kemudian untuk desainnya kita buka. Sini sudah terdapat detailnya. Untuk form menu, berikut form transaksinya yang digunakan oleh kasir untuk melakukan transaksi yang terjadi pada coffee shop. Kemudian ini kode review ini berisi kumpulan kode dari Java IntelliJ untuk membuat GUI dari aplikasi kasir coffee shop. Kemudian kelas menu dapat dilihat di sini juga. Kelas transaksi. Dan ini yang sudah project yang sudah done kita bikin ya, sudah komplit. Di sini yang belum selesai tinggal presentasi saja. Jadi ketika nanti telah presentasi akan di checklist dan presentasenya akan menunjukkan angka 100%. Baik, sepertinya begitu saja.